Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Rizky Oktavi Ramadhani. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal KTI saya yang berjudul Formulasi dan Evaluasi Sifat Fisik Sediaan Liptin Sari Ubi Jalar Ungu dengan variasi kombinasi gliserin dan asam askorbat. Judul ini dilatar belakangi oleh banyaknya kosmetik yang menyebar dengan pewarna bahan kimia yang berbahaya. Dan sekarang sangat marak sekali terhadap bahan kimia tersebut menyebabkan penyakit kulit. Jadi di sini saya akan menginovasikan bahan alami, salah satunya yaitu ubi jalar ungu sebagai pewarna alami untuk kosmetik sediaan lip tint dengan variasi sebagai sari. Rumusan masalah yang saya ambil adalah untuk 1. Apakah ada pengaruh variasi kombinasi gliserin dan asam askorbat terhadap sifat fisik sediaan lip tint sari buah ubi jalar ungu. Yang kedua, mengetahui perbedaan antara penggunaan sediaan lip tint, ekstraksi, dan sari ubi jalar ungu pada penelitian sebelumnya. Untuk tujuan umumnya, yaitu mengembangkan formulasi dengan memanfaatkan sari buah ubi jalar ungu sebagai pewarna alami dengan variasi kombinasi gliserin dan asam askorbat. Tujuan khususnya yaitu apakah ada pengaruh variasi kombinasi gliserin dan asam askorbat terhadap sifat sediaan lip tint sari ubi jalar ungu. Yang kedua, membandingkan kualitas sediaan lip tint dari sari buah ubi jalar ungu dengan ekstrak ubi jalar ungu pada penelitian sebelumnya. Manfaat penelitian yaitu bagi peneliti menambah wawasan tentang formulasi, evaluasi, dan pengujian stabilitas sediaan kosmetik. Yang kedua, mendapatkan keterampilan dalam mengembangkan solusi inovatif untuk mengatasi masalah pengawetan sediaan dengan sari buah ubi jalar ungu. Bagi instalasi, yaitu menambah koleksi hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan penelitian selanjutnya. Yang kedua, mendorong kolaborasi penelitian antara institusi pendidikan dengan industri kosmetik. Bagi masyarakatnya, yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai manfaat penggunaan kosmetik. Yang kedua, membuka peluang wirausaha dalam pengolahan ubi jalar ungu menjadi produk kosmetik bernilai tambah. Untuk tinjauan pustakanya, yang pertama, ubi ungu memiliki kandungan antioksidan yaitu berupa antisionin, asam fenolat, vitamin A, C, dan E. Antosianin ini merupakan kelompok pigmen flavonoid yang larut dalam air dan memberikan warna merah, ungu, dan biru dari beberapa sayuran. Salah satunya terdapat dalam ubi jalar ungu ini. Sari ubi ungu dengan ekstraksi, pembedanya yaitu adanya penggunaan pelarut. Dan sari ubi ungu ini salah satu yaitu semacam ekstraksi cair yang diperoleh dari hasil ekstraksi buah atau sayuran yang tidak difermentasi dan tidak dilakukan pengenceran. Selanjutnya nanti akan menggunakan bahan-bahan seperti formula pada penelitian sebelumnya. Di sini saya membuat produk dengan sari ubi jalar ungu sebagai pembanding untuk penelitian sebelumnya. Nanti akan dilakukan uji sifat fisik, yaitu uji organoleptis, uji pH, uji viskositas, uji homogen, dan uji daya oles. Dan selanjutnya akan dibandingkan pada penelitian sebelumnya. Untuk rangka konsepnya, saya di sini menggunakan variabel bebasnya yaitu variasi konsentrasi gliserin dan asam askorbat pada sediaan lip tint. Untuk variabel terikatnya mengenai sifat fisik sediaan lip tint termasuk yaitu organoleptis, homogenitas, pH, viskositas, dan uji daya oles. Untuk penghubungnya yang tidak saya teliti yaitu ada karakteristik
gliserin, dan asam askorbat. Untuk hipotesisnya, diduga ada variasi kombinasi gliserin dan asam askorbat terhadap sifat fisik sediaan leptin sari buah ubi jalar ungu. Untuk kerangka kerja penelitiannya, di sini saya melakukan determinasi ubi jalar ungu. Saya mengambil determinasi pada penelitian sebelumnya. Mengenai ubi jalar ungu ini saya mengambil pada petani yang dilakukan pada penelitian sebelumnya. Untuk pembuatan sari ubi jalar ungunya, saya membuat dengan melakukan yaitu pertama dikupas terlebih dahulu ubi jalar ungunya, kemudian dibersihkan, lalu dihancurkan dan diperas. Hasil dari hancuran tersebut diperas, kemudian ditambahkan aquades dan diaduk, kemudian didiamkan selama 1 jam atau beberapa jam, tidak sampai 24 jam. Kemudian larutan air yang berada di atas itu dibuang dan diambil hanya sarinya saja yang di bawah. Kemudian saya akan melakukan pengujian screening fitokimia mengenai sari ubi jalar ungu, dan saya akan melanjutkan pembuatan formulasi leptin sari ubi jalar ungu. Kemudian saya akan menguji dalam sifat fisik, yaitu ada organoleptis, homogenitas, pH, viskositas, dan daya oles, dan akan menghitung daya analisnya. Populasi yang saya ambil di sini ada pewarna bibir yang terbuat dari ekstrak ubi jalar ungu dengan sari ubi jalar ungu dengan berbagai konsentrasi gliserin dan asam askorbat. Sedangkan untuk sampelnya, yaitu saya mengambil penelitian terdiri dari pewarna bibir yang diformulasikan dengan sari ubi jalar ungu, menggabungkan perubahan konsentrasi gliserin dan asam askorbat masing-masing sebesar 10% dan 0,1%, 20% dan 0,05%, dan 20% dan 0,1%. Alat dan bahan yang saya pakai yang di sini yaitu alatnya untuk peralatan ada blender, wadah kaca tertutup, alat pemotong, pembungkus aluminium foil, timbangan, sendok tanduk, spatula, pengaduk batang, gelas beker, silinder ukur, pipet tetes, cawan porselin, kaca arloji, kain flanel, alat pengukur pH, pengukur viskositas, corong, lempeng kaca, serta wadah untuk pengemasan leptin. Untuk bahannya saya di sini mengambil ubi ungu, asam askorbat, gliserin, phenoxyetanol, twin 80, span 80, minyak jarak, essensi tutti frutti, aquades serbuk, magnesium, dan HCl pekat. Definisi operasionalnya sebagai berikut. Di sini untuk formulasinya yaitu sari ubi jalar ungu sebagai bahan aktif, gliserin sebagai pembasah, asam askorbat sebagai antioksidan, phenoxyetanol pengawet, twin 80 emulsifier, tutti frutti essential sebagai pewangi, dan minyak jarak sebagai pewarna dan pendispersi. Tempat dan waktu yang saya gunakan yaitu di Laboratorium Teknologi Farmasi Politeknik Kesehatan Jember dengan penelitian pada bulan Desember 2025 sampai Agustus 2026. Untuk pengumpulan data yang saya gunakan yaitu menggunakan formulir LPD atau lembar pengumpulan data. Dengan pengolahan data, yang pertama saya menggunakan analis teoritis untuk parameter uji sifat fisik. Yang kedua yaitu menggunakan analis statistik menggunakan SPSS 27 untuk data pH dan viskositas. Bisa dimulai dengan uji normalitas, dilanjutkan ke one way. Jika data terdistribusi normal, akan diakhiri dengan uji post-hoc untuk menentukan perbedaan yang bermakna antara per kelompok. Berikut rencana belajar jadwal penelitian saya. Dan ini daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.